Miris sekali ya Togi. Kenapa dan juga sedih. mirisnya? Sebagai warga negara Indonesia miris dong melihat hal-hal yang seperti ini. Kayak bersoplosan ya. Iya betul. Iya. Kita lagi-lagi dirugikan sebagai masyarakat, apalagi masyarakat kelas menengah yang sudah bersusah payah bekerja mencari pundi-pundi untuk membeli beras premium, ternyata dioplos oleh para pengusaha yang mungkin uangnya lebih banyak ya daripada kita semua. Ya bisa dibilang itu ya, untuk pernyataan dari Presiden Prabowo ini bisa ini ya, bisa memutuskan untuk ini ya, para oknum-oknum yang nakal ini mungkin dikenakan sanksi tegas ya. Betul, dan menjadi jerah begitu ya. Iya, agar kita pun juga tidak merasa dirugikan, dan kaosnya pun juga kita mau beli beras, bingung juga Sabrina, dan bisa juga ya, apakah beras tersebut ini oplos atau tidak. Namun itu ada beberapa mungkin nama yang mungkin menjadi referensi, kita harus berhati-hati memilih berasnya ya. Betul. Baik, kita ke informasi selanjutnya bisa. 2 hari pasca diluncurkan Presiden Prabowo Subianto, Koperasi Desa Merah Putih ini, Desa Pucangan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur ditutup. Sejumlah warga yang ingin berbelanja pun terpaksa pulang dengan tangan kosong. Beginilah suasana toko Koperasi Desa Merah Putih di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, 2 hari pasca peluncuran. Sejumlah pekerja nampak menurunkan papan nama koperasi dan sembako juga dikeluarkan dari dalam toko. Warga yang ingin berbelanja pun terpaksa gigit jari lantaran toko koperasi desa tidak melayani jual beli meski baru saja diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Minyak ya? Ya, minyak sabun. Terus gimana Bu? Kok balik langsung? Tutup katanya. Tutup katanya. Infonya gimana Bu tadi? Katanya tutup terus kenapa? Tutup. Pembersihan. Pembersihan. Iya, Pak. Oh. Ini dari mana Bu tadi? Dari rumah? Iya. Memang rencana mau beli minyak goreng ya Bu ya? Terus tutup, akhirnya nggak jadi beli Bu? Ya enggak lah, tutup kok. Iya. Bu, ini kok dicopoti tahu Bu? Kenapa? Pripun? Ini sudah berdiri lama Bu ya ini? Sudah. Biasanya buka Tapi Bu ya? baru diresmikan. Sementara itu, Kepala Desa Pucangan mengaku ada kesalahpahaman komunikasi saat peluncuran Koperasi Desa Merah Putih Senin 21 Juli lalu. Kesalahpahaman itu membuat mitra koperasi menarik diri dan mengambil kembali seluruh barang yang sudah dikirim. Kemarin itu terus terang sangat grogi karena kita berhadapan langsung dengan Bapak Presiden. Padahal kapasitas saya sebagai kepala desa tidak harus menyampaikan sesuatu karena itu adalah ranah dari ketua KDMP. Nah, secara tiba-tiba kita dapat mic, terus terang saya ngomong seadanya seperti itu. Jadi yang kita sampaikan itu, saya betul-betul lupa untuk menyampaikan bahwa support kita adalah Pondok Pesantren Sunan Derajat. Kedepannya semoga Sunan Derajat dengan permintaan maaf saya ini tetap mau bekerja sama dengan kita, sehingga kita dapat tetap menjalin kerjasama dengan Pondok Pesantren Sunan Derajat. Pemerintah Desa Pucangan pun secara terbuka meminta maaf ke mitra koperasi Pondok Sunan Derajat dan berharap kerjasama bisa kembali dilanjutkan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menjelaskan alasan menyita ijazah SMA dan sarjana Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ijazah Jokowi tersebut akan diuji di laboratorium forensik untuk kepentingan penyidikan. Polda Metro menginformasi terkait penyitaan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Ari menjelaskan pihaknya telah menyita ijazah SMA dan sarjana Joko Widodo untuk diperiksa di laboratorium forensik dalam rangka penyidikan. Kami sudah konfirmasi ke Kasubdit Kamnet selaku penyidik bahwa benar penyidik Subdit Kamnet di Treskrim Polda Metro Jaya telah melakukan penyitaan terhadap ijazah S1 dan SMA untuk kepentingan pemeriksaan atau pengujian di laboratorium forensik dalam tahap
penyidikan. Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya memeriksa Jokowi sebagai pelapor di Polresta Surakarta. Jokowi dicecar 45 pertanyaan. Jokowi juga mengaku menjawab seluruh pertanyaan penyidik termasuk sosok Kasmujo yang disebut dosen pembimbing Jokowi. Usai diperiksa, Jokowi menjelaskan ijazah SMA dan sarjananya disita polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto hari ini hadapi sidang putusan. Ya, Hasto sebelumnya dituntut hukuman 7 tahun penjara. Mendengarkan tanggapan dari saudara terdakwa dulu. Ya, sidang tuntutan atau vonis Hasto hari ini berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta. Rencananya sidang akan digelar pada pukul 13.30 siang nanti. Pada sidang sebelumnya, jaksa meyakini Hasto bersalah karena telah merintangi penyidikan dan menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pengurusan penetapan PAW Harun Masiku. Sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik terhadap replik tersebut, pada awalnya kami berharap oleh penuntut umum, baik terkait dengan obstruction of justice maupun suap. Sesuai dengan berita acara sidang lalu, acara hari ini adalah mendengarkan. Kita sekarang ke Pengadilan Negeri Tipikor di Jakarta Pusat, di mana ada rekan Wenda Nura. Ya, Wenda, bagaimana untuk agenda sidang pada pagi hari ini? Ya, selamat siang Togi, Sabrina dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di depan area ataupun di depan Jalan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, karena memang hari ini akan dilaksanakan sidang vonis atau tuntutan akhir untuk Sekjen PDIP Hasto Kristianto dari perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Meskipun sidang ini baru akan dimulai sekitar pukul 13.30 siang hari nanti, namun pagi hari ini, sejak pagi hari tadi pun ini sudah ramai baik penjagaan maupun massa pendukung dari Hasto Kristianto. Dan bisa dilihat di layar televisi Anda, Togi, Sabrina dan juga pemirsa, ini adalah massa pendukung dari Hasto Kristianto yang memang sudah berkumpul sejak pagi hari tadi. Dan sejak pagi hari tadi pun mereka mengutarakan orasi, menyampaikan orasi, dan seperti yang dilihat saat ini sedang memutar lagu-lagu, namun tadi juga sempat memutar lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu tentang perpolitikan. Namun sekarang nampaknya memang mereka tengah memutar lagu sambil mengibarkan bendera-bendera dari aliansi-aliansi mereka. Dan tidak hanya itu, Togi, Sabrina dan juga pemirsa, karena memang masa aksi pendukung dari Hasto Kristianto pun ini sangat ramai, sehingga penjagaan pun pada hari ini diperketat. Sejak pagi hari tadi pun sudah terlihat banyak petugas dari aparat kepolisian yang berjaga, dan juga mobil-mobil taktis pun saat ini sudah berjejer di sekitar Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa pada hari ini akan dikerahkan lebih dari 1.600 personil kepolisian yang berjaga di sekitar area Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, baik di luar, di halaman, ataupun di dalam jalannya persidangan. Dan perlu kami sampaikan juga, Togi, Sabrina dan juga pemirsa, bahwa pada persidangan yang akan digelar hari ini, sidang vonis untuk Sekjen PDIP Hasto Kristianto, ini untuk masa yang bisa masuk ke ruang sidang ini dibatasi, yakni hanya bisa masuk sebanyak 70 orang, dan 70 orang itu adalah 40 untuk media dan 30 untuk masa pendukung. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan. Togi, Sabrina. Wenda, ini terkait mungkin ramainya saat ini di depan Tipikor Jakarta Pusat ini, apakah ada pengalihan arus lalu lintas nanti atau sekarang? Baik, Togi, sampai saat ini memang jalan di depan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat ini ditutup sementara, namun hanya satu jalur saja. Jadi jalur di sebelah kanan saya, di seberang Pengadilan Tipikornya ini masih dibuka, dan masih dibuka untuk 2 jalur. Namun kami belum mendapatkan informasi jika sidang sudah dimulai nanti apakah akan ditutup seluruhnya atau tidak. Nanti kami akan mencari informasi lebih lanjut mengenai pengalihan arus tersebut, Togi. Baik, terima kasih Wenda Nur atas informasinya melaporkan dari PN Tipikor Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, Wenda.